Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan untuk berkumpul dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tajuk pengelompokan bentuk daun. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nama saya Ahmad Syahik Syawal, dan teman-teman saya yaitu Alia Putri Faiza, Iftaul Hukmi Mansur, Nafisa Ainani, dan Windy Alfionita Syafar. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke pemateri pertama yaitu Alia Putri Faiza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengelompokan daun berdasarkan bentuk ujung daun atau apex foli. Yang pertama itu runcing atau akutus. Dikatakan runcing jika kedua tepi ujung daun di kanan kiri tulang sedikit demi sedikit menunjuk ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip atau lebih kecil dari 90 derajat. Ujung daun yang runcing lazim kita temukan pada daun-daun dengan bangun bulan memanjang, lanset, segitiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Sebagai contoh, yaitu pada ujung daun oleander atau Nerium oleander. Contohnya daun oleander dan daun mangga. Kemudian bentuk ujung daun meruncing atau acuminatus seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit, panjang, dan runcing. Misalnya ujung daun sirsak. Kemudian contohnya yang lain juga itu adalah ujung daun salam. Selanjutnya bentuk ujung daun tumpul atau obtusus, di mana tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul lebih besar dari 90 derajat. Sering kita jumpai pada daun bangun bulat telur terbalik atau bangun sudip. Contohnya itu daun pohon sawo, ataupun daun pohon buton atau keben. Kemudian ujung daun membulat atau rotundatus, seperti pada ujung yang tumpul tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur, tetapi pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal. Contohnya itu daun kaki kuda atau daun bunga teratai. Lalu ujung daun rompang atau truncatus, dengan ujung daun tampak sebagai garis yang rata, misalnya ujung anak daun semanggi atau Marsilea crenata press, dan daun jambunya. Daun semanggi dan daun jambu bonget. Lalu ujung daun terbelah atau retusus, ujung daun justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang amat jelas. Misalnya ujung daun sidaguri, dan kadang-kadang terbelahnya ujung hanya akan kelihatan jelas jika diadakan pemeriksaan yang teliti. Contohnya itu daun sidaguri dan daun bayam. Lalu yang terakhir, ujung daun berduri atau mukronatus, yaitu jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing keras, merupakan suatu duri. Misalnya daun nanas dan daun lidah mertua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh Saudari Alia Putri Faiza. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri berikutnya, yaitu Saudari Nafisa Ainani, dipersilahkan. Baik, yang pertama itu runcing. Biasanya terdapat pada daun bangun memanjang atau lanset, belah ketupat, dan lain-lain. Contohnya itu daun oleander. Next. Yang kedua, meruncing. Biasanya pada daun bangun bulat telur, sungsang, atau daun bangun sudip. Contohnya itu daun lobak. Next. Yang ketiga, tumpul. Pada daun-daun bangun bulat telur atau jorong. Contohnya itu daun kembang sepatu. Next. Yang keempat, membulat. Misalnya
pada daun-daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. Contohnya itu daun teratai. Next. Yang kelima, rompang atau rata. Misalnya pada daun-daun bangun setiga, delta, tombak. Contohnya itu daun air mata pengantin. Next. Yang keenam, berlekuk. Misalnya pada daun-daun bangun jantung, ginjal, dan anak panah. Contohnya itu daun enceng. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh Saudari Nafisa Ainani. Diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri berikutnya, yaitu Saudari Miftahul Hukmi Mansur. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, adapun pengelompokan daun berdasarkan susunan tulang daun. Yang pertama, bertulang menyirip atau penninervis. Daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Contohnya seperti daun jambu biji. Next. Nah, yang kedua, bertulang menjari atau palminervis. Dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah tulang ini lazimnya gasal, yang di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Daun dengan susunan tulang demikian pun umumnya hanya terdapat pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil, misalnya pada carica, jarak, Ricinus communis, Kapas, Gossypium, dan lain-lain. Next. Contohnya seperti daun singkong dan daun pepaya. Next. Yang ketiga, bertulang melengkung atau kervinervis. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah yaitu yang paling besar, sedang lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah yaitu ke ujung daun. Hingga selain tulang yang di tengah, semua tulang-tulangnya kelihatan melengkung. Daun dengan susunan tulang yang demikian ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan berbiji atau monokotil, misalnya genjer, gadung, dan lain-lain. Next. Contohnya seperti daun umbi kelapa atau uwi dan daun sirih. Next. Yang keempat, bertulang sejajar atau lurus, rectinervis. Biasanya terdapat pada daun-daun bangun garis atau bangun pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Sedang tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya tadi. Oleh sebab itu disebut pula bertulang sejajar. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang berbiji tunggal atau monokotil, misalnya semua jenis rumput, teki-tekian, dan lain-lain. Next. Contohnya seperti daun jagung dan daun padi. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudari Miftahul Hukmi Mansur. Selanjutnya kita melangkah ke materi berikutnya kepada Saudari Windy Alfianita Syafar. Saya persilakan. Moderator, pengelompokan daun berdasarkan bentuk tepi daun. Dalam garis besarnya, tepi daun dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, yang rata integer, misalnya daun nangka. Yang kedua, yang bertore. Untuk yang bertore memiliki beragam jenis yaitu, next. Daun dengan torehan kecil dan dangkal meliputi tepi daun bergerigi. Jika torehan dan tonjolan membentuk sudut lancip, contohnya daun anggur. Yang kedua, tepi daun bergerigi ganda. Jika tepi daun yang bergerigi dengan tonjolan yang tepinya bergerigi lagi, contohnya daun sintrong. Ketiga, bergigi. Jika torehan tumpul sedangkan tonjolannya lancip, contohnya daun beluntas. Yang keempat, beringit. Jika torehan lancip sedangkan tonjolan tumpul, contohnya daun cocor bebek. Yang kelima, berombak. Jika torehan dan tonjolannya sama-sama tumpul, contohnya daun air mata pengantin. Next. Daun dengan torehan besar dalam meliputi. Yang pertama,
berleguk jika dalamnya torehan kurang dari setengah panjang tulang daun yang ada di kiri kanannya. Berdasarkan bentuk pertulangan daunnya, maka kita mengenal adanya tepi daun berleguk, menyirip, dan berlegut menjari. Contohnya daun terong. Yang kedua, bercangap. Jika dalamnya torehan kurang lebih setengah panjang tulang daun yang ada di kiri kanannya berdasarkan bentuk pertulangan daunnya, maka kita mengenal adanya tepi daun bercangap, menyirip, dan bercangap jejari. Contohnya daun sukun. Next. Yang ketiga, berbagi jika dalamnya torehan lebih dari setengah panjang tulang daun yang ada di kiri kanannya berdasarkan bentuk pertulangan daunnya, maka kita mengenal adanya tepi daun berbagi menyirip dan berbagi menjari. Contohnya daun kedikir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy Alfianita Syafar. Selanjutnya kita melangkah ke materi berikutnya. Saya serahkan kepada Saudari Nafisa Hainani, dipersilahkan. Baik, pengelompokan daun berdasarkan daging daun. Yang pertama itu tipis seperti selaput, misalnya pada daun paku selaput. Yang kedua seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar, misalnya pada daun pisang. Next, tipis lunak, misalnya pada daun selada air. Yang keempat seperti perkamen, tipis tetapi cukup kaku, misalnya pada daun pelapa. Next, yang kelima seperti kulit atau belulang, helaian daun tebal dan kaku, misalnya pada daun nyamplung. Yang keenam, berdaging, tebal, dan berair, misalnya pada daun lidah buaya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nafisa Ainani. Selanjutnya, saya persilakan kembali kepada Saudari Windy Alfianita Syafar. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengelompokan daun berdasarkan permukaan daun. Kadang-kadang pada permukaan daun terdapat alat-alat tambahan yang berupa sisik-sisik, rambut-rambut, duri, dan lain-lain. Melihat keadaan permukaan daun itu, orang lalu membedakan permukaan daun yang licin. Dalam hal ini permukaan daun kelihatan mengkilat, beringin, suram, berselaput, lilin. Contoh permukaan daun kopi dan permukaan daun pisang. Next. B. Gundul. Misalnya daun jambu air. C. Kasap. Misalnya daun jati. Next. D. Berkerut. Rogosus misalnya daun jarong. E. Berbingkul-bingkul seperti berkerut tetapi kerutannya lebih besar misalnya daun air mata pengantin. Next. F. Berbulu. Polisus. Jika bulu halus dan jarang-jarang misalnya daun tembakau. Dia berbulu halus dan rapat berbulu sedemikian rupa sehingga jika dirabat terasa seperti laken atau beludru. Contohnya daun alocasia. H. Berbulu kasar. Spidus. Jika rambut kaku dan jika dirabat terasa kasar seperti daun gadung. I. Bersisik. Lepidus seperti misalnya sisi bawah daun durian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy Alfianita Syafar telah menyampaikan materinya sekaligus sebagai materi penutup pada presentasi kita kali ini. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 3 tentang bentuk permukaan daun. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.